Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali bersama dengan kami beribadah di channel ini. Dimanapun Anda berada, kasih Kristus yang telah menyatukan kita. Di dalam Yesus Kristus, Allah telah beranugerah memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat sekalian, dalam Kristus Yesus Allah beranugerah memanggil dan mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh penyembahan kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita rendahkan hati kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi. Seterusnya termulia, amin, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib.
Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mulia bagi Allah karena kasih-Nya yang besar telah dinyatakan di dalam Kristus yang menebus kita. Mulia baginya karena di dalam Kristus kita beroleh segala berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita yang percaya padanya. Mulia baginya karena Dia terus akan menguduskan dan menyertai kita sampai selamanya. Mari memuji Dia. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anak-Nya. Naplah penebusan, mulia baginya. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anak-Nya. Naplah penebusan, mulia baginya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anak-Nya. Naplah penebusan, mulia baginya. Naplah penebusan, mulia baginya. Kita berdoa. Termulialah Engkau ya Allah yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal. Engkau merelakan Yesus Kristus untuk mati menebus setiap kami yang berdosa. Terpujilah Allah Roh Kudus yang terus menyertai dan menguduskan kami, agar kami dibentuk untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan, memelihara dan melindungi kami menghadapi masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kami diteguhkan dan dikuatkan oleh kasih-Mu dan kehadiran-Mu. Saat ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena sekali lagi kami dilayakkan oleh Tuhan, diberi anugerah untuk boleh datang beribadah kepada-Mu. Kami menyadari kami umat-Mu yang masih berbuat dosa di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami masih sering mengikuti keinginan hati kami yang berdosa daripada menuruti kehendak Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mohon anugerah pengampunan-Mu sekali lagi. Tolong kami untuk hidup dalam anugerah-Mu ya Tuhan, agar kami mengalami perubahan hidup yang sungguh-sungguh dalam Kristus. Terimalah kiranya doa dan permohonan kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami saat ini, yang kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai peneguhan
bahwa pengampunannya diberikan kepada setiap kita yang sungguh mengaku dosa kita dan rindu mengalami pembaruan dalam hidup kita. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, dan dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus Kristus Sang Anak Domba, Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Mari saat ini kita serukan haleluya bagi Sang Anak Domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah Kau tebus oleh darah kudus-Mu. Tiada kata layak untuk diberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak dengan senap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah Kau tebus oleh darah kudus-Mu. Tiada kata layak untuk diberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, 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 haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Sebagai orang-orang yang sudah beroleh keselamatan dari Allah, mari kita mau menjadi pembawa misi Allah, menceritakan kasih Allah, memberitakan keselamatan kepada sekitar kita. Mari jadikan lagu berikut ini menjadi doa dan kerinduan kita. Bagikan kepada setiap orang. Hanya
percik kecil dapat nyalakan api, dan yang di sekitarnya kan dapat kehangatan. Itulah kasih Allah, bila kau alami pasti rela membagikan pada setiap orang. Indahnya musim semi, semua pohon pun bertunas, dan burung bernyanyi, bunga pun bermekaran. Dan itulah kasih Allah, bila kau alami, kau selalu ingin bernyanyi, rindu untuk berbagi. Ku ingin bagikan sukacitaku, hai teman. Dialah sandaranmu kemanapun kau pergi. Dari gunungku berseru, biar duniaku tahu Tuhan tu kasih telah datang, ku rindu bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau memakai kami untuk menjadi pemberita Injil, pembawa kabar baik, kabar keselamatan di dalam Kristus yang sudah kami alami. Kami sebagai umat-Mu saat ini, di bulan misi ini, kami ingin mendukung pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada gereja kami, Gereja Gloria. Kami mau berdoa untuk pelayanan, bimbingan, belajar siswa yang dilakukan oleh Ibu Petrus, di mana mengalami kendala karena masa pandemi ini. Tuhan, kami sungguh mohon anugerah berkat yang daripada Tuhan, supaya semua ini boleh berjalan dengan baik, sekalipun ada tantangan. Berdoa juga untuk keluarga Ibu Petrus dan guru-guru, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa juga untuk para siswa dan orang tua yang dilayani, biar Tuhan yang tolong mereka. Jikalau ada di antara mereka yang belum percaya, Tuhan yang buka hati mereka untuk boleh dijamah oleh cinta kasih Kristus. Kami juga mau berdoa untuk siswa-siswi di PAUD Pelita Kasih Mulia, supaya di masa pembelajaran secara online ini pun mereka tetap boleh bersemangat. Mereka boleh mengucap syukur karena mereka tetap boleh diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan. Tuhan bimbing anak-anak ini supaya mereka boleh bertumbuh, tidak hanya secara akademik, tapi mereka juga boleh bertumbuh secara rohani. Sekali lagi kami mintakan kesehatan buat guru-guru yang melayani dan mengajar. Kami juga berdoa untuk pengurusan izin PAUD ini secara online, supaya ini pun tetap boleh berjalan dengan baik. Segala yang dibutuhkan untuk pengurusan izin ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan program belajar mengajar di bimbingan belajar kenosis, agar supaya ini pun Tuhan sertai, supaya tetap boleh berjalan, boleh menjadi berkat buat anak-anak yang belajar di bimbingan belajar ini, ya Tuhan. Orang tua dan siswa mereka boleh bekerja sama dan mereka boleh bersemangat agar supaya ketika dibuka kembali, mereka pun boleh kembali bersama belajar. Kami serahkan pelayanan yang Tuhan percayakan di badan misi GK Gloria ini, ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami bawa doa dan permohonan kami
sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Mari mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Pujian solo mereka perlukan akan menolong kita untuk boleh mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidupnya tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka,
Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada para majelis GKA Gloria, pacar dan pengurus Yayasan Pelita Abadi Mulia atas kehormatan kesempatan melayani firman Tuhan pada ibadah minggu ini di bawah tema tak hanya di bibir saja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 tercatat satu kisah nyata mulai dari ayat 13 Kisah Rasul 19. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ibu Bapak dan saudara jemaat yang kekasih, sehari-hari dari dulu kita sering dengar istilah NATO, no action talk only, ngomong tok, tidak ada tindakan apa-apa. Atau ngomdo kalau sekarang ngomong doang. Jadi itu ya omongan yang tidak ada isinya. Dulu ada pepatah juga, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kosong suaranya itu nyaring. Nah, ada satu kisah, satu cerita di sebuah rumah sakit. Ada seorang dokter yang memeriksa pasien yang sakit cukup parah di bagian dalam paru-parunya. Lalu dokter ini berkata kepada pasien itu, "Pak, jika Bapak tidak berhenti merokok, umur Bapak tidak akan panjang lagi, Pak. Kasihan istri dan anak-anak Bapak." "Oh ya dok, saya berjanji tidak akan merokok lagi deh dok." Tapi betapa mengagetkan pasien ini ketika setelah selesai dari dokter ini dan ada urusan ini itu dengan obat dan bayar dan sebagainya, di tempat parkir dia bertemu dengan sang dokter yang memeriksa dia, dan dokter ini sedang asik menghisap rokoknya. Lalu pasien ini berkata, "Pak dokter, bukannya Pak dokter tadi katakan saya harus berhenti merokok, karena kalau saya merokok, umur saya tidak akan panjang. Tapi kok dokter merokok?" Dokter tadi dengan ringan katakan, "Pak, saya akan katakan kepada Bapak, berhenti merokok. Jadi Pak, dengarkan perkataan saya. Jangan ikuti tindakan saya." Itu pendek cerita yang mengatakan, mengilustrasikan bahwa betapa banyak perkataan yang tidak ada isinya. Ibu bapak saudara dan kekasih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi juga iman tanpa penghayatan adalah iman yang mudah dikalahkan. Bibir memang mudah berkata-kata tentang iman. Tapi apakah hati akan juga mengaminkan apa yang dikatakan bibir ini tentang iman?
Dalam Alkitab, kalau kita membaca Alkitab yang luar biasa ini, ada 3 periode khusus mujizat yang terjadi dalam Alkitab. Yang pertama periode Musa, yang kedua periode Elia dan Elisa, lalu yang ketiga adalah periode Tuhan Yesus dan para rasul. Tiap periode kurang dari 100 tahun berjalannya. Dan total mujizat yang dicatat kurang dari 100. Ya tentu saja, tidak semua yang lain itu bisa tercatat. Karena kata Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 itu tidak mungkin semuanya bisa tercatat. Nah, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, ada 3 hal. Paling tidak 3 hal. Tujuan Yesus melakukan mujizat itu. Yang pertama sudah jelas bahwa dia bukan hanya mau ngomong tok, tapi mau menunjukkan belas kasihannya dan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia pada waktu itu. Yang kedua, Yesus mau mengajarkan kebenaran rohani, bahwa kerajaan sorga itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya ngomong tok. Dan yang ketiga, dia ingin mempresentasikan mandatnya sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang memenuhi segala kebutuhan umat manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa, serta menyelesaikan akibat-akibat dosa itu. Nah, para rasul termasuk Paulus mengikuti pola yang sama dengan Tuhan Yesus. Itulah pelayanan yang tak hanya di bibir saja. Allah memampukan Paulus melakukan mujizat. Kenapa? Karena Efesus adalah pusat okultisme pada waktu itu. Dan dengan itu berita Injil menjadi begitu tersebar luas dengan hebat. Karena Allah berkarya melalui Paulus untuk melawan dan mengusir kuasa roh-roh jahat. Kisah 19 ayat sebelumnya 11 dan 12. Itulah pelayanan yang berkemenangan yang dicatat dalam ayat 17 dan 20 tadi yang kita baca. Nampaknya semua orang tahu apa yang dikatakan ya, yang diajarkan oleh Paulus dan apa yang dilakukan oleh Paulus, khususnya dengan kemenangannya atas kuasa-kuasa kegelapan pada waktu itu yang merupakan satu mujizat yang luar biasa. Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, nampaknya karena kesuksesan karya dan pelayanan Paulus dalam mengusir roh-roh jahat itu, maka anak-anak Skewa ngiler, tertarik untuk mencoba untuk melakukan hal yang sama. Malahan mereka babak belur diajar balik oleh roh-roh jahat itu. Kenapa? Karena mereka itu bukan betul-betul hamba Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa. Mereka adalah tukang jampi keliling, kata ayat 13 tadi. Yang kedua, mereka tidak mengimani apa yang mereka ucapkan tentang Yesus. Karena mereka tidak percaya Yesus. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Jadi, mencatat nama Paulus. Nah, karena anak-anak Skewa ini tahu tentang Yesus, dengar tentang Yesus, tapi tidak kenal dia, mencatut nama Paulus, setan itu menghajar mereka. Mereka katakan, ya, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Emangnya lu siapa? Kamu tuh sopo? Itu kata setan kepada anak-anak Skewa. Jadi jemaat yang kekasih, orang yang percaya Yesus adalah orang yang mengenal Dia, mengasihinya, dan mengasihi pekerjaannya. Ada 4 hal paling tidak saya catat tentang orang yang mengenal, yang percaya Yesus ini. Yang pertama adalah orang percaya yang bergaul erat dengan firman-Nya, juga dalam doa dan penyembahan. Membaca atau mendengar firman-Nya sebagai satu kesukaan. Ya, masa COVID ini tanpa mengurangi
kami respect dan hormat kepada teman-teman yang kehilangan teman, anggota keluarga seperti kami pun mengalami yang demikian, atau yang sempat dikunjungi Mbak Corona terpapar seperti kami yang sekeluarga juga isoman dengan itu. Tapi dari segi positif yang lain, ya, masa pandemi COVID ini juga memberikan banyak waktu, kesempatan, bukan hanya dengan keluarga di rumah, tapi juga dalam mendengar dan membaca firman Tuhan. Saya juga harus jujur mengakui, baru tahun lalu saya bisa baca dan dengar selesai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu 8 kali, dan tahun ini sudah 4,5 kan, yang kelima. Dan itu hanya mungkin karena masa pandemi ini yang lebih banyak memberikan kita waktu dan kesempatan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita dapatkan itu bukan hanya membaca, itu biasanya memang tradisi kita. Alkitab mencatat, berbahagialah, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya lihat lebih banyak perintah mendengar daripada membaca dalam Alkitab, ya. Lalu membaca juga diberkati oleh firman Tuhan. Mempelajari, ini yang ketiga, Kisah 17, menyelidiki firman Tuhan. Ya, seperti kalau kita mau ujian sekolah dulu, kita ingat sampai kepala nyut. Pernah enggak kita belajar firman Tuhan itu sampai kepala nyut gitu. Yang keempat, ini adalah merenungkan. Merenungkan itu tentu menghafalkan. Kalau tidak hafal ya tidak bisa. Nah, dulu waktu kami karam kapal di Argentina 2 minggu, ibu saudara, saya tidak punya apa-apa, termasuk tidak punya Alkitab. Nah, salah satu yang menguatkan saya adalah tiap pagi, tiap saat saya jalan kaki, saya duduk, saya merenung bagian-bagian Alkitab yang pernah saya hafalkan, yang sudah saya hafalkan, itu menguatkan saya. Dan itu sungguh sangat memberkati saya, dan tidak menyesal kalau dulu saya banyak menghafalkan bagian-bagian firman Tuhan. Dan itu mengingatkan saya ketika para martir di penjara, mereka bisa kuat, mereka bisa teguh karena mereka merenungkan, mengunyah lagi ayat-ayat firman Tuhan yang dihafalkan. Ini 4 ya. Jadi mendengar, ya, sekarang ini ada banyak audio Bible, sambil ngiris bawang, sambil nyetir, kita bisa banyak dengar firman Tuhan. Terus kemudian membaca, tentu ini satu praktis yang indah, yang mulia, kita bisa tandai dan sebagainya. Yang ketiga, mempelajari bagian-bagian yang susah kita pelajari, lihat buku komentar dan sebagainya, ensiklopedi dan sebagainya. Yang keempat, menghafalkan untuk kita merenungkan. Dan yang kelima, melakukan firman Tuhan. Itu bergaul dengan firman Tuhan. Juga dalam doa, baik doa pribadi, doa kolektif, doa syafaat kita, ya. Bukan hanya berdoa sampai Yesus mendengar kita, karena Dia sudah mendengar doa kita sebelum kita berdoa. Tapi berdoalah sampai kita mendengar Dia. Kemudian yang ketiga, juga ketika kita menyembah Dia, bukan hanya dengan perkataan, dengan musik, tapi juga bukan hanya penyembahan ibadah liturgia, tapi juga praktika setiap hari, ya. Jika kita menyembah Yesus dengan benar, maka hal-hal lain, masalah, penderitaan dan sebagainya akan menjadi kecil. Tapi juga sebaliknya, jika kita kurang menyembah Dia, maka hal-hal lain dan masalah akan menjadi besar. Yang kedua, orang yang percaya Yesus tidak akan sinkretis. Artinya, tidak akan mencampur adukkan, mengkompromikan kepercayaan itu. Hanya satu Tuhan, hanya Tuhan Yesus. Dan itu yang dikasihi. Hanya satu kasih, tidak dibagi-bagi. Saya punya seorang istri yang sangat saya kasihi, yang sangat saya percayai. Bayangkan kalau istri saya satu kali katakan, Pak, izinkan Pak dalam 1 tahun, 1 hari saja aku dengan laki-laki lain. Jelas, saya tidak akan mau, tidak akan bisa. 100% percaya Yesus, 100% berbakti, beribadah kepada Dia. Itu namanya tidak sinkretisme. Tidak dicampur dengan percaya kepada horoskop, bintang-bintang, Aries, Pisces, Kalajengking dan sebagainya itu, ya. Dengan dukun-dukun, dengan peramal, dengan jimat-jimat, ya, apalagi menghitung hari-hari baik dan sebagainya. Jangan. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sekalipun hanya bercanda dan coba-coba, jangan. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Seperti kalau istri satu-satunya yang kukasihi mau satu atau sedikit saja main macam-macam dengan laki-laki lain.
Dengan begitu yang ketiga, orang yang percaya Yesus, yang sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, mengutamakan Yesus ini, akan tahu apa yang dia kehendaki dan dia tidak kehendaki. Yang dia sukai dan dia tidak sukai. Suami istri tahu betul, walaupun dengan bahasa tubuh tanpa diomongin, ya, apa yang suami sukai, apa yang istri sukai. Itu kita sudah belajar 5 bahasa kasih Gary Chapman. Contoh misalnya, saya sudah tahu walaupun istriku tidak ngomong, kalau aku di dapur, dia tidak suka. Karena pasti itu akan berantakan. Ya. Dan yang keempat, orang yang percaya kepada Yesus, yang mengenal dia, yang tahu apa yang dia kehendaki, yang dia kehendaki, ini akan diperlengkapi dan pasti diberikan kuasa. Kisah Rasul 1:8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dunamai itu satu kata untuk melukiskan kuasa yang besar, dinamit, kata dunamai itu. Kuasa dalam doa, kuasa dalam perkataan, dalam otoritas, dalam melawan pencobaan, dalam kehidupan, dalam pelayanan. Itu kuasa. Misi yang efektif dilakukan dengan cara Allah, yang ketika kita mentaati Roh Kudus, Roh Kudus diberikan kepada kita. Tujuan utama dan pertama itu adalah fungsi evangelistik, untuk menjadi saksi Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita, sampai ujung-ujung bumi kita. Nah, itulah misi yang dinamis, yang akan disertai berkat kuasanya. Gereja mula-mula aktif mendemonstrasikan, aktif, bukan pasif, bukan hanya sekedar bersekutu, aktif mendemonstrasikan sign and wonders, keajaiban, kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan bergereja pada waktu itu, kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Itulah misi yang tak hanya di bibir saja. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, ketika Yesus usai mengusir setan dari anak yang sakit ayan, yang para muridnya tidak bisa, dicatat dalam Matius 17, ya, ayat 20, Yesus berkata kepada murid-murid itu, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kata Tuhan Yesus, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iman yang kecil tapi sungguh-sungguh percaya, ya, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, perhatikan baik-baik di situ bahwa Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi itu kamu kemudian berkata kepada, bukan tentang gunung itu, kepada gunung itu. Artinya dengan iman, karena Yesus punya kuasa. Jadi gunung itu sering digambarkan sebagai masalah dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Ketika kita berkata kepada masalah persoalan dan bukan tentang. Jadi bukan membicarakan gunung, membicarakan masalah, membicarakan persoalan, problem oriented, tetapi berkata kepada gunung itu. Kita lawan dalam nama Tuhan Yesus, karena ini janji Tuhan. Ada kuasa untuk kita dapat mengalahkan dan memindahkan gunung itu. Itulah iman yang tak hanya di bibir saja. Ibu dan saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tujuan akhir pelayanan, paling tidak yang tercatat dalam perikop kita, setelah peristiwa anak-anak Skewa yang dihajar oleh iblis, oleh setan habis-habisan, karena mereka hanya ngomong tok, mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya otoritas nama Tuhan Yesus. Paling tidak ada 2 yang tercatat di sini, ayat 17 dan 20 itu, kisah 19 mengatakan, melalui itu semua, melalui sign and wonders dari Paulus, maka makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Lalu ayat 20, dan dengan jalan ini, dengan jalan bahwa memang Yesus berkuasa, dan bahwa Paulus itu
dalam pelayanan disertai dengan kuasa, karena bukan hanya di bibir saja, tapi iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Banyak orang diselamatkan. Jiwa dimenangkan. Ya. Lalu mereka yang diselamatkan itu serius. Bukan main-main. Serius dengan Tuhan. Mereka bertobat sungguh-sungguh ditandai dengan pemberesan dosa dan mau meninggalkan yang betul-betul tidak menyenangkan hati Bapa. Dicatat bahwa buku-buku sihir dibakar, dan itu bukan buku yang murah. Dicatat dalam Alkitab itu ayat 18 bahwa itu seharga 5.000 uang perak. 5.000 uang perak itu setara dengan total gaji 150 orang selama setahun. Bukan gaji UMR, tapi juga bukan gaji konglomerat, jadi gaji rata-rata. Ya. Jadi mereka betul-betul yang percaya ini membayar harga pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat betul-betul tinggalkan. Bertobat tidak, masih mau mendoakan orang matilah. Bertobat tapi, masih mau berdoa, minta berkat dari orang mati. Bertobat tapi masih, tambah-tambah untung lah, hitung-hitungan hari yang baik, ini itu untuk bisnis, mau lihat horoskop hari yang baik itu mana, dan sebagainya. Tidak begitu. Tapi sungguh-sungguh bertobat dan bayar harga bukti pertobatan itu, buku-buku sihir yang mahal itu dibakar, yang nilainya tidak sedikit. Itulah pertobatan yang tak hanya di bibir saja. Ibu, Bapak, dan saudara jemaat GKA Gloria yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, yang sangat diberkatinya, jika 164 suku terabaikan di Indonesia ini bertobat, itu yang sedang kita doakan, itu yang sedang kita kerjakan bareng-bareng, kita keroyok bareng-bareng, rame-rame, ya. Maka bukan hanya mereka itu dihindarkan dari api neraka, puji Tuhan, mereka diselamatkan, tapi Yesus akan menerima kemuliaan karena Dia adalah juru selamat semua suku bangsa. Yesus adalah juru selamat dunia. Tujuan misi adalah semua suku bangsa bertobat. Dan Yesus disembah oleh segala suku bangsa. Karena Yesus akan terlalu kecil kalau hanya disembah oleh beberapa bangsa. Yesus terlalu kecil kalau hanya diakui sebagai juru selamat beberapa suku bangsa. Apalagi Yesus akan amat sangat terlalu kecil kalau hanya disembah oleh orang gereja kita. Yesus harus disembah oleh segala suku bangsa. Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham dan kita yang mewarisi janji Abraham diberkati untuk menjadi berkat bagi segala suku bangsa. Mispahot bahasa Ibraninya itu, ya, itu suku bangsa. Lalu Matius 28, 19-20, bukan perintah yang baru, amanat agung itu, tapi ini kesimpulan dari semua pengajaran Tuhan Yesus yang diambil dari perjanjian lama, lalu kemudian pelayanannya dia disimpulkan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa, semua bangsa muridku. Mateus sate pantata efne itu kata inti dari Matius 28 untuk menjadikan segala suku bangsa murid Tuhan Yesus. Dan nanti ini diantaranya ya, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sangat jelas agar kita mendemonstrasikan kuasa Yesus untuk menyatakan namanya di antara segala suku bangsa. Dan nanti pada akhirnya, dengan atau tanpa saya, dengan atau tanpa kita, Wahyu 5 ayat 9, akan berkumpul umat tebusannya di hadapan tahta anak domba Allah dari segala suku bangsa. Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, mari menghidupi iman kita, tak hanya di bibir saja. Mari hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, mendengar, membaca, mempelajarinya, merenungkan, menghafalkannya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pembicara dan pendengar firman Tuhan. Mari kita tidak mendua hati, tidak sinkretis,
tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap roh kita, ya. Artinya dengan IQ kita, dengan SQ kita, dengan EQ kita, dan PQ kita, satu Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Untuk itu, supaya kita tahu dan lebih tahu kehendak Bapa, tahu hati Bapa untuk dunia yang terhilang, untuk suku-suku yang terabaikan, dan menghidupi hidup ini dalam kuasanya di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi alat dan berkatnya. Kiranya tak seorang pun dari kita akan tertohok atau ditohok dengan perkataan Yesus di Matius 15 ayat 7. Dia berkata begini, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Mari jemaat yang kekasih, kita menghidupi iman kita tak hanya di bibir saja, tapi juga iman yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan Dia di dalam hati kita, dalam roh kita, dalam tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati GKA Gloria, setiap pelayan Tuhan, majelis, keluarga, dan individu dalam hasrat dan kerinduan bersama untuk hidup dekat dengan Bapa, menyenangkan hatinya, dan melayani dengan iman yang tak hanya di bibir saja, sampai seluruh Indonesia dan bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Amin. Pagi ini kita akan menyaksikan tentang tata cara pemilihan Majelis GKA Gloria periode 2022 sampai 2024. Apabila setelah menyaksikan tata cara pemilihan majelis yang baru, jemaat diminta untuk melakukan beberapa hal. Kami menghimbau jemaat tidak berkecil hati dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan ini. Demi masa depan Gloria yang lebih baik, mari kita sama-sama mendukung pemilihan majelis ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Ketentuan pemilihan majelis GKA Gloria adalah sebagai berikut. Pertama, adalah anggota jemaat GKA Gloria, yaitu mereka yang telah dibaptis dewasa atau CD, atau mereka yang telah atestasi masuk dari gereja lain, atau yang telah beribadah selama 2 tahun di GKA Gloria. Kedua, sebelum Anda melakukan pemilihan, isilah terlebih dahulu data Anda pada kolom pemilihan yang telah tersedia. Ketiga, jumlah calon majelis yang dipilih untuk Gloria Pacar maksimal 31 orang, untuk Gloria Satelit maksimal 23 orang, untuk Gloria Samudra maksimal 7 orang, untuk Gloria Galaksi maksimal 13 orang, untuk Gloria Rungkut maksimal 5 orang, untuk Gloria Nirwana maksimal 7 orang. Pemilihan majelis akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline dan online. Bagi Anda yang akan melakukan secara offline, Anda dapat melakukannya sebagai berikut. Pertama, silakan Anda datang langsung ke gereja masing-masing dan mengisi formulir pemilihan majelis pada hari dan jam kerja, mulai Senin tanggal 6 sampai 11 September 2021. Untuk hari Senin hingga Jumat, jam kerja pukul 8 pagi hingga 3 sore. Untuk hari Sabtu, jam kerja pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Kedua, Anda dapat mengambil formulir pemilihan majelis di gereja masing-masing dan kemudian Anda dapat mengisinya di rumah. Formulir dapat diambil mulai hari Minggu tanggal 5 hingga 12 September dan dikembalikan paling lambat tanggal 12 September pukul 6 sore.
Bagi Anda yang akan melakukan pemilihan majelis secara online, Anda akan mendapatkan link pemilihan. Klik link tersebut, maka Anda akan mendapatkan formulir pemilihan. Isilah data diri Anda, nama, nomor HP, dan alamat rumah Anda. Kemudian, pilihlah calon majelis sesuai dengan pilihan Anda. Jumlah majelis yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum. Jika ada kekeliruan, silakan klik tombol hapus dan Anda akan mengulangi kembali proses pemilihan dari awal. Jika Anda sudah merasa yakin benar dengan pilihan Anda, silakan klik tombol kirim. Maka, kami akan memberikan konfirmasi pilihan Anda. Jika sudah benar, silakan klik tombol kirim. Setelah itu, Anda akan mendapatkan ID konfirmasi bahwa pemilihan Anda telah berhasil. Firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita meresponinya dengan kembali membaharui komitmen kita. Kita mau menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan keselamatan di dalam Kristus kepada sekitar kita. Saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja yang tertera berikut ini. Mari bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan
hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, sekali lagi sungguh kami bersyukur untuk anugerah, untuk kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Siapalah diri kami sehingga kami layak dan pantas untuk boleh menjadi alat, untuk boleh membawa berita keselamatan kepada sekitar kami. Namun Tuhan mau memakai kami. Inilah diri kami yang rela kami memberikan seluruh hidup kami hanya untuk menyatakan keselamatan yang daripada Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai satu persembahan yang hidup. Tuhan, kuduskan, Tuhan pakai semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sampai di sini. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menjadi pemberita kabar keselamatan yang dari Allah kepada sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.